Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat menikmati berkat yang baru setiap paginya dari Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mau berbagi mengenai mengalami Tuhan dan menjadi berkat. Setiap kita pasti mengalami masalah Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu bagaimana respon hati kita untuk menyelesaikan masalah kita itu benar-benar penting. Tidak hanya penting bagi kita, tetapi juga penting bagi orang lain. Kenapa bisa demikian? Saya mau bercerita. Dulu pengalaman saya waktu di Jakarta, saya sempat ada di titik Tuhan izinkan saya hanya punya 2 lembar uang di dompet saya, dan itu nominalnya tidak sampai 10.000. Padahal saya gajian masih seminggu lagi. Jadi mana mungkin uang yang tidak sampai 10.000 itu bisa mencukupi kebutuhan saya selama seminggu. Kemudian saya dengan hikmat saya pribadi, saya angkat dompet saya katakan sama Tuhan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Dan saya berharap ada keajaiban bahwa uang saya akan bertambah saat itu juga. Tetapi tidak, uang saya tetap 2 lembar itu saja. Kemudian saya ingat sebuah ayat ada di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu ketika saya mengingat itu, saya jadi tahu bahwa kita harus mendahulukan Tuhan. Lalu saya mulai berdoa, saya mulai menyembah saat itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya boleh makan, semua karena Tuhan. Kalau saya memang hari itu harus puasa, itu juga Tuhan yang izinkan. Jadi saya mau taruh hidup saya sama Tuhan, tetap Tuhan yang pelihara. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya selesai berdoa jam 5 sore. Tiba-tiba jam 7 malam, ada teman saya yang chatting ke saya. Dia bilang seperti ini, Laras posisinya lagi di mana? Saya lagi di kos-kosan, saya bilang begitu. Dan ternyata waktu itu dia ngajak makan karena habis siaran dia belum makan. Waktu itu saya langsung menangis Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kilat sekali jawaban Tuhan. Hanya selang 2 jam Tuhan jawab dan Tuhan beri saya makan. Tuhan beri apa yang saya butuhkan. Tuhan beri dan pelihara saya karena dia benar-benar pemelihara yang ajaib. Dan cerita ini nggak cuma sampai di sini. Ada juga ketika besok paginya saya ke gereja sama teman saya. Waktu itu saya masih nggak punya uang. Saya pikir Sabtu malam saya sudah dipelihara Tuhan, saya bisa makan. Besoknya juga saya pasti bisa makan. Dan tiba-tiba waktu di gereja teman saya kasih tunjuk chattingannya dari ibunya. Ibunya bilang, ini tolong transfer dari ibu 200.000 ke rekeningnya Laras. Setelah ibu berdoa, ibu disuruh kirim ke Laras. Saya juga menangis waktu itu Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak pernah cerita sama teman saya kalau saya nggak punya uang. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Saya cuma cerita sama Tuhan, saya cuma percaya sama Tuhan, tapi Tuhan pelihara. Dan cerita itu yang selalu saya bagikan ketika teman-teman saya curhat ke saya, ketika teman-teman saya menceritakan soal kondisi finansialnya ke saya, dan mereka juga merespon hal yang sama. Ketika mereka merespon hal yang sama, mereka juga mengalami keajaiban-keajaiban. Mereka dipelihara dengan Tuhan melalui tetangganya. Ada juga teman-teman yang tiba-tiba datang membawa beras, dan semuanya Tuhan sediakan dengan sempurna. Teman saya bisa makan sama seperti saya kemarin juga bisa makan. Dan cerita ini menjadi berkat bagi teman-teman kita yang mengalami hal serupa. Itu yang menjadikan pengalaman hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya juga membagikan cerita ini di web Kristen punya teman saya. Dan ketika teman saya sharing ini di Instagram, ternyata teman-teman saya juga melihat cerita saya ini. Dan dari non-Kristen pun akhirnya chatting ke saya, mereka merasa terberkati sekali dengan cerita saya. Itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hari-hari yang ajaib bersama Tuhan, ceritakanlah kepada teman-teman kita, ceritakanlah kepada orang-orang yang juga membutuhkan, karena apa yang kita alami, yang kita rasakan terlebih dahulu, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain yang merasakan hal yang serupa dengan kita. Dalam Matius 24 ayat yang ke-46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, keajaiban yang kita rasakan karena kemurahan dan kasih Tuhan atas hidup kita, lalu kita ceritakan kepada orang lain dan orang lain mendapat berkat, itu juga menjadi keseharian kita. Itu juga menjadi tugas kita Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Jadi apapun yang kita ceritakan pada orang, kita
tetap akan berbahagia dan mendapat berkat dari Tuhan. Ya, itu tadi apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetaplah menjadi berkat bagi orang lain melalui cerita-cerita kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa kami mengalami lebih dulu keajaiban-keajaiban bersama-Mu, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain, supaya orang lain juga merasa diberkati dengan keberadaan kami Tuhan. Jadikan kami pengenap-pengenap firman-Mu yang setia Tuhan, dan mulai pagi ini hingga sepanjang hari nanti, Engkau yang tetap pegang tangan kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang kuatkan setiap kami, dan apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah menyediakan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.